Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Pojok Mahasiswa, di mana kita menggali inspirasi dan wawasan baru dari berbagai sudut pandang. Saya Ummu Zainab Napitupulu, host yang akan menemani kita semua dalam petualangan kali ini. Episode hari ini sangat spesial karena kita akan membahas topik tentang kritik hadis terhadap media sensasional dalam penyiaran dakwah Islam. Topik yang penuh dengan kejutan dan wawasan baru. Dan yang tak kalah spesial lagi, kita kedatangan narasumber hebat, yaitu mahasiswa-mahasiswi berprestasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang akan memberikan pengalaman dan pengetahuannya kepada kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita. Selamat datang untuk kakak dan abang, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Sebelum kita masuk ke topik tema yang akan kita bahas, bolehlah ya perkenalkan diri dulu. Pada kakak dulu. Saya berbisa, perkenalkan nama saya Putri Admura dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Terima kasih Kak Titi. Selanjutnya untuk abangnya. Nama saya Devidan. Kebetulan saya satu universitas dengan Fikri Acara, sama-sama di jurusan KPA juga. Jadi ini Kak, di sini kan kita akan membahas tema tentang kritik hadis terhadap media sensasional dalam penyiaran dakwah Islam. Nah, boleh dong kakak jelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan media sensasional dalam konteks penyiaran dakwah Islam itu sendiri? Jadi, kalau menurut pendapat saya sendiri, media sensasional dalam konteks dakwah itu, di mana itu media sensasional ini merupakan media-media yang menggunakan judul-judul provokatif atau gambar-gambar atau penyajian yang informasinya berlebihan untuk menarik perhatian audiens. Media-media sensasional ini seringkali mengutamakan aspek dari kedalaman konten. Di dalam dakwah ini, hal ini bisa terlihat pada ceramah-ceramah atau dramatis dari ajaran-ajaran yang disampaikan, sehingga memberi pemahaman yang mendalam dan konseptual. Jadi dari topik yang tadi kakak sebutkan itu, jadi mengapa topik ini penting gitu untuk dibahas dalam konteks dakwah saat ini? Topik ini tuh penting dibahas karena memiliki tujuan utama, yaitu menyampaikan pesan-pesan Islam secara benar dan bermanfaat bagi umat Islam lainnya. Seperti yang dikatakan, kalau misalnya media sosial ini merupakan media yang memprovokasi atau bisa mendistorsi pesan tersebut. Jadi bisa terdapat adanya kesalahpahaman media berita yang tersampaikan dan mengalihkan perhatian dari substansi ajaran Islam. Apalagi dalam era digital sekarang ini kan, jadi informasi yang cepat menyebar, pengaruh media terhadap persepsi dan pemahaman agama menjadi sangat besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga integritas dakwah dari pengaruh sensasionalisme. Pengaruh sensasionalisme sangat krusial untuk memastikan bahwa ajaran sampai kepada umat Islam adalah ajaran yang benar dan bermanfaat. Nah, jadi ini setelah dijelaskan oleh Kak Titi tadi apa sih media sensasional ini, terus juga dia kenapa penting dibahas. Nah, untuk abangnya boleh nggak sebutkan ciri-ciri dari media sensasional yang sering muncul dalam penyiaran dakwah? Kalau misalnya kita membahas dari ciri-ciri media sensasional dalam penyiaran dakwah Islam, yang pertama itu biasanya media sensasional ini menggunakan judul-judul yang terkesan provokatif, sehingga kayak memancing emosi dari pendengarnya, atau tanpa mencerminkan isi dari video dakwah tersebut. Yang kedua itu, biasanya media sensasional ini menyebarkan informasi secara berlebihan atau terkesan dramatis. Yang ketiga itu
biasanya menggunakan visual yang ekstrim atau manipulatif untuk menarik perhatian dari pendengarnya. Yang keempat, biasanya media sensasional ini mengutamakan aspek-aspek yang memancing emosi audiens seperti ketakutan, kemarahan, atau kesedihan tanpa memberikan pengalaman yang lebih dalam kepada pendengarnya. Yang terakhir itu biasanya menyajikan informasi tanpa memberikan latar belakang atau konteks yang memadai sehingga informasi tersebut itu bisa disalahpahami. Oke, ya. Setelah masukan dari sekian banyak ciri-cirinya, jadi gimana nih Bang membedakan antara media sensasional dan media yang informatif dan memang edukatif? Jadi untuk membedakan antara media sensasional dengan media informatif itu yang pertama bisa kita lihat dari tujuannya. Nah, kalau media informatif ini dia itu berfokus pada penyampaian informasi yang lebih akurat dan mendidik. Sedangkan media sensasional dia lebih mengutamakan menarik perhatian dari audiensnya. Yang kedua itu bisa dilihat dari pendekatannya. Kalau media informatif mengutamakan keakuratan dan kedalaman konten, sedangkan media sensasional cenderung memanipulasi informasi untuk menimbulkan reaksi emosional. Yang ketiga itu bisa dilihat dari kredibilitasnya. Kalau misalnya media informatif biasanya memeriksa kebenaran informasi dan memberikan sumber-sumber yang jelas, sedangkan media sensasional dia ini mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek seperti ini. Jadi kembali lagi ke judul yang akan konteks hadisnya gitu. Untuk Kakaknya, apakah ada hadis yang secara memang eksplisit ini mengkritik tentang atau menyinggung tentang penyiaran yang berlebihan atau yang tentang tadi media sensasional? Nah, kalau misalnya menurut yang dalam pengetahuan saya, tadi sebetulnya yang membahas tentang media sensasional dalam dakwah ini tidak ada, tapi ada hadis yang berisikan benar. Nah, yaitu tentang hadis sifat itu. Namanya itu innal halala bainu wa innal harama bainu wa bainahuma umurun mustaqillah la ya'lamunna katsirun minan nas faman ittaqa subhanahu faqad sabar waktu idinihi wa irdihi. Yang artinya sesungguhnya yang hal itu jelas dan yang hal itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal yang sama dan berubah dan tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa menjaga dirinya dari hal-hal yang sama, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi hubungannya hadis ini itu dengan dakwah pada media sensasional dan konten dakwah, di mana hadis ini menekankan pentingnya untuk menjaga kejelasan dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi-informasi atau berita-berita yang relevan dengan dari penyiaran sensasional. Jadi kalau misalnya berita itu sama-sama atau tidak jelas benar atau salah, ya lebih baik kita hindari untuk menyampaikannya kepada orang lain. Oke, dari hadis yang dijelaskan Kakaknya tadi, bisa nggak sih Abang berikan contoh gitu ya, sebuah kasus di mana media sensasional ini berdampak negatif terhadap dakwah Islam? Kasusnya itu misalnya seperti kasus video dakwah yang viral dengan judul informatif tentang azab neraka yang ekstrim. Nah, karena penjelasan yang kontekstual, video ini bisa menimbulkan kepanikan yang berlebihan pada orang-orang yang mendengarkan video tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan salah pengertian tentang konsep rahmat ataupun kasih sayang dalam Islam. Nah, setelah kita bahas nih ya panjang lebar gitu, untuk Abang dan Kakak punya pandangan pribadi gak mengenai hubungan antara media sensasional dengan dakwah Islam? Untuk Kakaknya dulu lah lebih dahulu. Menurut pandangan pribadi saya nih, bahwa hubungan antara media sensasional dan dakwah Islam itu merupakan media sensasional ini membawa dampak negatif, lebih banyak membawa dampak negatif terhadap dakwah Islam. Karena media sensasional ini bisa memperparah konflik dan ketegangan antara umat Muslim dengan non-Muslim, seperti menghancurkan kesadaran toleransi kepada antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Dan kemudian menghancurkan kesadaran masyarakat Muslim itu sendiri terhadap ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Kalau seperti kita tahu kan, kalau media sensasional ini merupakan media yang isinya provokatif tentang ajaran-ajaran agama Islam. Jadi karena itu dakwah Islam ini
referensi saya mengenai hubungan media sensasional dengan dakwah Islam ini adalah bahwa media sensasional ini dapat menjadi tempatnya dalam dakwah Islam. Media sensasional ini kan biasanya berfokus pada informasi yang menarik dan dramatis. Nah, sehingga dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari nilai-nilai agama yang lebih dalam dan lebih bermakna. Oleh karena itu, kita sebagai seorang dai harus lebih cerdas dalam menggunakan media sensasional untuk berdakwah dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai agama yang lebih dalam dan lebih bermakna dalam informasi yang akan kita sampaikan. Baik, terima kasih kepada kakak dan abang sudah siap untuk ditanya-tanya di podcast kali ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa media sensasional dalam dakwah Islam menggunakan judul yang provokatif, informasi berlebihan, dan gambar yang dramatis untuk menarik perhatian dan mengabaikan keakuratan konten itu sendiri. Ciri-ciri media sensasional meliputi judul yang provokatif, informasi berlebihan, visual dramatis, konten emosional, dan kurangnya konteks. Nah, pentingnya pembahasan ini adalah menjaga integritas dakwah agar pesan Islam disampaikan secara benar dan akurat. Terhindar dari distorsi oleh sensasional media sensasional berpotensi merusak esensi dakwah yang seharusnya menyampaikan kebenaran dengan bijak dan mendalam. Oleh karena itu, penting untuk terus menghindari sensasionalisme dan fokus pada esensi dakwah yang sejati. Terima kasih kepada kakak dan abang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika kamu menyukainya, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel YouTube KPIA Winsu 22 untuk mendapatkan update video terbaru. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu jadi orang yang pertama untuk nonton video terbaru dari konten kami. Kalau ada ide atau saran untuk konten berikutnya, tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.